Anak-anak, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang materi yang kedua pada pertemuan ini. Yang pertama tadi, saya ulangi sekali lagi, pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua, pembelahan sel secara mitosis dan meiosis dengan ciri-ciri karakteristik dan fase-fase yang sudah kami sampaikan tadi. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang gametogenesis, yang mana gametogenesis itu ada dua macam. Karena gametogenesis itu sendiri mempunyai pengertian adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet. Nah, pembentukan sel kelamin itu ada dua macam, yaitu pembentukan sel kelamin jantan atau pria dan pembentukan sel kelamin betina atau wanita. Jadi pembentukan sel kelamin jantan atau sperma disebut dengan spermatogenesis. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Nah, kita menginjak pada materi tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Saya tegaskan, proses pembentukan sperma pada manusia ini. Oke. Proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus itu namanya spermatogenesis. Atau kalau terlalu detail, spermatogenesis itu terjadi pada bagian testis. Secara garis besar begitu. Karena tubulus seminiferus itu ada di dalam testis. Ini testis ini. Testis. Nah, yang ini ada saluran yang berkelok-kelok yang ada di dalam testis ini namanya tubulus seminiferus, ini testisnya. Nah, kalau ini ditarik, diolor begitu karena ini sebagai satu saluran. Nah, seperti ini. Di sini kalau dipotong, disinilah ada bakal sel induk sperma tadi. Nah, ini. Nah, proses spermatogenesis itu, saya ulangi sekali lagi, terjadi di dalam testis, tepatnya pada bagian namanya tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus itu ada sel induk yang nanti akan tumbuh berkembang menjadi sperma yang namanya spermatogonium. Spermatogonium. Kalau jamak namanya spermatogonia. Nah, spermatogonium ini mempunyai kromosom 2N atau diploid berpasangan. Spermatogonium ini akan membelah karena proses pembentukan sperma, pembentukan sel telur atau spermatogenesis dan oogenesis itu melibatkan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Jadi spermatogonium membelah secara mitosis itu menghasilkan spermatosit primer. Jadi karena pembelahan sel secara mitosis, kamu perhatikan coba ini, kromosomnya ini 2N, ini tetap 2N. Ingat tadi bahwa pembelahan sel secara mitosis itu dihasilkan sel anakan dengan karakteristik sama dengan sel induknya. Jadi spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis. Ya. Meiosis. Ada 2 kali pembelahan sel secara meiosis.
menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, ini sudah N. Ingat, pembelahan sel secara meiosis itu dihasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom sel induknya. Ini 2N, ini N. Kamu perhatikan. Terus selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis yang kedua, menghasilkan ini masing-masing spermatosit sekunder ini menghasilkan 2. Menghasilkan 2 spermatid. Ini juga 2 tetap N. Nah, spermatid ini akan mengalami diferensiasi atau spermiasi, menghasilkan ya tumbuh berkembang menjadi spermatozoa. Jadi satu spermatogonium menghasilkan atau satu bagian sekali membelah secara mengalami spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa. Di akhir dari spermatogenesis itu ada 4 sel spermatozoa yang kromosomnya adalah N. Haploid. Kalau yang 2N tadi diploid. Itu. Selanjutnya, menginjak pada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Ya. Ovarium wanita ada sepasang. Ternyata menurut literatur yang ada bahwa terbentuknya sel telur itu pada setiap bulan hanya pada bagian jadi dua-duanya pada bulan itu tidak menghasilkan sel telur, tapi secara bergantian. Jadi kalau bulan ini yang kanan, bagian kanan, bulan besok yang kiri, begitu dan seterusnya. Dan kemampuan produksi sel telur pada wanita ini sangat terbatas. Menurut apa yang saya pahami, bahwa cikal bakal sel telur yang nanti bisa akan tumbuh berkembang menjadi sel telur pada wanita itu setelah lahir dan menginjak pada masa pubertas hanya kurang lebih 400 jumlahnya. Nah, kalau hitung-hitungan ini agak melenceng sedikit. Kalau itu 400, setiap bulan itu yang satu itu akan menjadi sel telur. Berarti seorang wanita itu kemampuan produksi sel telurnya ya terbatas. Bagi saja 12. Berarti kurang lebih ada 33 tahun. Pengertiannya 12, 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti kemampuan oogenesis pada wanita ya kurang lebih ya 30 sampai 35 tahun. Kalau menstruasinya itu usianya 15 tahun, berarti besok berhentinya menstruasi ya tinggal kurang lebih 33 atau 35 tambah 15 ya kurang lebih ya 48 sampai 50. Itu jadi pada suatu saat seorang wanita itu akan berhenti memproduksi sel telur dan berhenti produksi sel telur itu terkait dengan berhentinya proses menstruasi atau mengalami namanya menopause. Jadi kembali pada pengertian tentang oogenesis tadi adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium, dan
Ovarium pada seorang wanita itu produksi sel telurnya rata-rata sebulan hanya 1. Sehingga produksinya ya bergantian antara ovarium kanan dan ovarium kiri. Lah, andai kata kedua-duanya bisa memproduksi satu-satu begitu, sebulan 2 lah, nanti bisa anaknya 2 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kambing itu anaknya 2, berarti telurnya ya 2. Kambing anaknya 3, ya telurnya 3. Secara umum begitu, tetapi bisa saja kembar yang berasal dari satu telur. Tetapi secara umum dengan adanya produksi sel telur yang hanya 1 tadi, berarti kemampuan melahirkan anak seorang wanita ya rata-rata 1. Memang ada peristiwa tertentu itu bisa 2 atau yang dinamakan kembar. Jadi kalau pada pembentukan spermatogenesis itu pada laki-laki dimulai setelah laki-laki itu masuk pada usia pubertas, kurang lebih ya 12-13 tahun. Tetapi proses pembentukan sel telur pada wanita ini ternyata sudah dimulai sejak embrio yang nanti calon menjadi seorang wanita jika lahir itu sudah ada proses pembentukan sel telur. Jadi sudah dimulai sejak dalam kandungan. Maka tadi di depan saya katakan bakal sel telur sejak di dalam kandungan itu jumlahnya kurang lebih antara 200 sampai 2 juta. Setelah lahir sampai itu katakan masuk masa pubertas yang siap untuk menghasilkan sel telur yang fertil itu hanya kurang lebih 400 buah kurang lebih. Nah, proses pembentukan sel telur pada wanita itu terjadi pada bagian yang namanya ini yang digambarkan ini adalah ovarium. Ini diambil dari sini nih, dipotong melintang. Ini ovarium. Ovariumnya kan kanan kiri di sini dan sini. Dipotong melintang. Lah, saya ulangi, proses pembentukan sel telur pada wanita terjadi di dalam ovarium. Tepatnya pada bagian yang namanya folikel. Jadi cikal bakal sel telur pada wanita itu ada di dalam folikel ini, di sini. Sehingga nanti pertumbuhan folikel ini erat kaitannya dengan perkembangan sel telur, terbentuknya sel telur atau ovum. Jadi folikel primordial itu adalah folikel yang paling sederhana, yang di dalamnya ada bakal sel telur. Terus nanti akan berkembang menjadi folikel primer, folikel sekunder, semakin tumbuh membesar, mengembang, matang, dan menjadi folikel matang atau folikel de Graaff. Dan folikel de Graaff nanti ini akan melepaskan telurnya ini. Ini dilepaskan dari ovarium ini ovarium yang segini ini ovarium. Nah, ini dilepaskan. Ini telurnya ini. Ya, dilepaskan. Peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium ini namanya ovulasi. Nah, secara khusus tahap-tahapan dari proses oogenesis seperti halnya pada spermatogenesis secara berturut-turut adalah demikian. Sel induk yang oogonium itu tadi, ini berarti ada di mana, anak-anak? Oogonium itu ada di dalam folikel. Nah, di sini, di dalam sini. Nah, membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Mitosis, ingat, setiap pembelahan sel mitosis berarti kromosomnya tetap sama. Memiliki karakter yang identik dengan sel induknya. Terus membelah lagi oosit primer ini
tetapi pembelahannya secara meiosis menghasilkan oosit sekunder. Dihasilkan satu oosit sekunder dan satu polosit, badan polar ini. Badan polar. Oosit sekunder membelah secara meiosis yang kedua itu akan menghasilkan ootit. Di samping juga akan menghasilkan polosit lagi, badan polar. Dan badan polar yang ada di sini hasil pembelahan dari oosit primer tadi juga membelah secara meiosis menghasilkan 2. Kromosomnya juga N. Namun badan polar atau polosit ini adalah juga bagian dari sel telur, tetapi ukurannya sangat kecil sehingga tidak sempurna dan tidak bisa dibuahi. Jadi yang bisa dibuahi adalah hasil perkembangan dari oosit ini. Jadi saya ulangi, oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis pertama menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder membelah secara meiosis yang kedua menghasilkan ootit. Ootit berkembang menjadi ovum. Sehingga pada akhir dari proses oogenesis ini akan dihasilkan 4 sel yang terdiri atas 1 ovum dan 3 polosit. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini adalah ovumnya yang siap untuk dibuahi. Sedangkan 1, 2, 3 badan polar polosit itu tidak bisa dibuahi. Maka di depan tadi pada saat kita membicarakan pembelahan meiosis, akhir dari pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Ini juga ada 4. Demikian anak-anak proses pembelahan sel secara proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Ya, sebelum pelajaran kita akhiri pada kesempatan ini, saya akan mengulangi kembali anak-anak untuk mereview dari apa yang kami sampaikan, bahwa pembelahan sel itu sangat penting bagi makhluk hidup. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk kepentingan perkembangbiakan atau reproduksi. Yang kedua untuk kepentingan perbaikan, menggantikan sel-sel yang rusak. Dan yang ketiga untuk pertumbuhan. Nah, sel menjadi banyak, bertambah banyak, itu melalui pembelahan sel. Pembelahan sel ada 2, walaupun tadi saya sampaikan ada 3, tetapi yang terpenting yang akan kita bahas ada 2, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis itu mengikuti tahap-tahap pembelahan, yaitu dari profase, metafase, anafase, telofase. Itu yang pada mitosis. Kalau meiosis itu 2 tingkat, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 2, telofase 1 tanpa interfase dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, baru interfase. Tuh. Nah, pembelahan sel secara mitosis dan meiosis itu sangat berperan penting di dalam proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis
di mana gametogenesis itu terdiri atas dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis, tepatnya pada bagian tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis, proses pembentukan sel telur, terjadi di dalam ovarium, tepatnya di dalam folikel. Demikian pelajaran pada saat ini. Semoga anak-anak bisa memahami, dan untuk materi berikutnya kita lanjutkan pada minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.